الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis berikutnya, hadis-hadis yang membahas tentang puasa. An Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada hidangan sahur itu di dalamnya terdapat barokah. Di dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan kita untuk sahur. Tasahharu, sahurlah kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hikmah atau manfaat dari seseorang yang melakukan ibadah sahur. Kata Nabi, fa inna fis sahuri, sesungguhnya pada hidangan sahur. Jadi kalau seandainya dibacanya sahur, pakainya fathah, sa, itu artinya adalah makanannya. Tapi kalau seandainya dibacanya dengan dhammah, berarti apa? Suhur, itu adalah ibadahnya atau perbuatannya. Di dalam bahasa Arab, kalau makanannya namanya apa? Sahur. Tapi kalau seandainya perbuatan makan sahurnya disebut dengan apa? Suhur. Seperti wudhu sama wadu. Kalau wudhu itu perbuatannya karena pakainya dhammah. Tapi kalau airnya namanya apa? Wadu. Ini juga kata Nabi, fa inna fis sahuri, pakainya fathah. Berarti pada apanya? Makanan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pada makanan yang dimakan ketika sahur itu di dalamnya terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah istihbabu as-sahur. Disunahkannya untuk makan sahur. Dan sunnah di sini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya apa? Sunnah yang ditekankan. Jadi bukan sekedar sunnah yang ringan, namun makan sahur itu adalah sunnah yang ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk sahur. Mana dalilnya hadis ini? Tasahharu, kata Nabi. Makan sahurlah kalian. Rasulullah SAW juga mempraktekkan hal itu. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menceritakan, tasaharna ma'a Rasulillah. Kami dulu sahur bersama Rasulullah. Jadi Nabi memerintahkan dengan ucapannya, Nabi mencontohkan dengan perbuatannya, dan para ulama telah ijma sepakat bahwasannya sahur itu merupakan sunnah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ajma'al ulama ala istihbabihi. Para ulama mereka telah sepakat bahwasannya sahur itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ustaz,
Ini kan di sini Nabi menggunakan kata perintah. Kata Nabi, tasaharu, makan sahurlah kalian. Nah, kata perintah kan biasanya menunjukkan wajib. Lalu apa yang memalingkan dari hukum wajib? Kenapa kok sahur hukumnya tidak wajib? Yang pertama adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah puasa wisol. Puasa wisol itu artinya puasa yang disambung dari satu hari ke hari berikutnya. Jadi contohnya hari ini puasa, nanti nggak buka, nggak sahur, nanti langsung masuk ke hari berikutnya. Berarti Nabi pernah puasa tanpa apa? Sahur. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasannya perintah di sini bukan menunjukkan wajib, namun perintah di sini menunjukkan apa? Sunnah. Walaupun hukumnya sunnah jamaah, kita usahakan untuk tidak meninggalkannya. Jadi walaupun hukumnya sunnah, jangan sampai atau usahakan kita untuk tidak meninggalkannya. Ustaz, tapi kalau makan di waktu-waktu seperti itu berat. Ketahuilah bahwasannya seseorang sudah dikatakan makan sahur walaupun hanya minum apa? Air, seteguk air. Jadi kalau orang sudah minum seteguk air itu sudah dikatakan sahur. Apalagi kalau seteguk air ditambah apalagi roti, ditambah lagi gorengan, nah itu sudah sangat-sangat sah itu. Rasulullah SAW bersabda, as-sahur akluhu barokah. Makan sahur itu di saat makannya atau makanannya terdapat barokah. Fala tada'u, kata Nabi SAW. Jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Jadi kata Nabi, jangan tinggalkan sahur walaupun minum seteguk air. Ini menunjukkan seseorang sudah dikatakan makan sahur walaupun hanya minum seteguk air. Kemudian Nabi menyebutkan hikmahnya. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi luar biasa jamaah. Orang yang makan sahur itu Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada mereka. Solawat Allah artinya Allah sebut atau Allah puji nama orang yang makan sahur di hadapan malaikat. Sedangkan solawat dari malaikat artinya adalah apa? Doa. Jadi malaikat beristighfar untuk orang yang makan sahur. Sebagian orang ada yang menyangka karena kita ditanya, Ustaz, kamu kenapa nggak puasa? Saya nggak makan sahur. Ini salah. Karena sahur itu bukan syarat sah puasa. Jadi walaupun contohnya nggak sempat sahur, tetap boleh untuk apa? Puasa. Karena sahur hukumnya apa? Sunnah, bukan syarat sah puasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kapan dikatakan makan sahur. Nah, ini penting jamaah. Atau dengan bahasa lain, kapan sih waktu makan sahur? Jangan sampai kita makannya sebelum waktunya sehingga tidak dikatakan sahur, hanya dikatakan apa? Makan malam nanti. Kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu dimulainya makan sahur itu adalah setengah malam. Setengah malam. Berarti kalau seandainya malam kita bagi dua, maka pertengahan yang kedua itulah waktu dimulainya sahur. Kita anggap setengah 12. Berarti orang yang sudah makan jam setengah 12 itu sudah dikatakan makan apa? Sahur. Pendapat yang kedua mengatakan sepertiga malam terakhir. Jadi dikatakan makan sahur itu kalau seandainya dimulai dari sepertiga malam terakhir. Anggaplah setengah 2. Itu sudah setengah 2, itu sudah dikatakan makan sahur. Pendapat yang ketiga mengatakan 1/6 malam terakhir. Berarti anggaplah setengah 3. Berarti dikatakan makan sahur kalau seandainya diawali dari jam setengah 3. Jadi ada yang mengatakan waktu makan sahur itu dimulai dari setengah malam, ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir, ada yang mengatakan 1/6 malam terakhir. Berarti kalau seandainya kita berpegang pendapat dengan pendapat mengatakan 1/6 malam terakhir. Dari jam berapa? Setengah 3. Berarti orang yang makan jam 2 dikatakan sahur tidak?
Tidak, karena dimulainya sepertiga. Dimulainya jam setengah 3. Kalau seandainya kita berpendapat sepertiga malam terakhir, yaitu kita anggap setengah 2. Berarti yang makan sahur jam 1 dikatakan sahur enggak? Tidak. Jadi, wallahu alam mana yang lebih kuat, intinya jamaah, mau kita katakan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, kita semua sepakat bahwasanya sunnahnya itu adalah mengakhirkan apa? Sahur. Jadi lebih sunnah, lebih tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu adalah kita mengakhirkan sahur. Ini pendapat ini pembahasan yang kedua. Jadi ada yang mengatakan kurang lebih setengah 12, ada yang mengatakan mulainya kurang lebih setengah 2, ada yang mengatakan mulainya kurang lebih setengah 3, namun mereka semua sepakat bahwasannya mengakhirkan sahur itu lebih utama. Ini pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, keutamaan sahur. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan keutamaan sahur. Kata beliau SAW, fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya pada hidangan sahur itu terdapat berkah. Apa sih berkah dari makanan yang kita makan di saat sahur? Apa bentuk berkahnya? Sebelumnya berkah itu apa jamaah? Bertambahnya kebaikan. Apa bentuk bertambahnya kebaikan? Kata para ulama, yang pertama adalah imtitsalu amrin Nabi. Jadi bertambah barokahnya karena kita menjalankan perintah Nabi. Dan seorang ketika dia menjalankan perintah Nabi, otomatis akan bertambah apanya? Barokahnya. Jadi ketika kita makan sahur itu jamaah, usahakan hadirkan niat kita ini sedang menjalankan perintah Nabi. Karena Nabi mengatakan tasaharu, makan sahurlah kalian. Ini bentuk berkah yang pertama, yaitu menjalankan perintah Nabi. Bentuk berkah yang kedua adalah at-taqawi bihi alal ibadah. Bisa memberikan kekuatan di saat kita ibadah puasa. Jadi beda antara orang yang makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur. Tentu orang yang makan sahur, dia akan lebih kuat untuk menjalankan puasa. Ini bentuk keberkahan yang kedua. Bentuk keberkahan yang ketiga adalah mukhalafatu ahlil kitab. Jadi kalau kita makan sahur, kita ini sedang berpuasa dengan puasa yang berbeda dengan puasanya ahlul kitab. Kenapa? Karena sahur ini jamaah adalah ibadah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Islam mereka puasa, tapi mereka tidak mengenal sahur. Amr ibn As, salah seorang sahabat Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang marfu sampai Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Perbedaan antara puasanya kita umat Islam dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah aklatus sahar, makan sahur. Berarti kalau seandainya orang itu dia berpuasa, kemudian sebelum puasa dia makan sahur, maka dia telah menyelisihi puasanya ahlul kitab. Di antara bentuk keberkahan yang lain adalah al-muhafadzah ala sholatil fajri ma'al jamaah. Orang yang makan sahur, dia akan bisa menjaga sholat subuh secara berjamaah. Karena orang yang makan sahur jamaah tentunya dia akan bangun sebelum subuh, sehingga memungkinkan dia untuk sholat subuh secara berjamaah. Yang keenam adalah idraku fadilati akhiril laili lidzikri wad du'a. Seseorang yang makan sahur di antara bentuk keberkahannya, dia akan mendapatkan waktu yang istimewa, dia akan mendapatkan kesempatan untuk berzikir dan berdoa. Karena kita tahu jamaah bahwasannya sepertiga malam terakhir atau waktu di saat seseorang makan sahur itu adalah waktu yang penuh apa? Barokah. Dahulu kita ingat bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam itu bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf. Ketika anak-anaknya sudah bertaubat karena perbuatan buruknya kepada Nabi Yusuf, anaknya mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak kami, tolong istighfarkan untuk kami."
Wahai bapak kami, mintakanlah ampun kepada Allah untuk kami. Apa kata Yakub alaihissalam? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Kata Yakub alaihissalam, saya akan beristighfar untuk kalian nanti. Nanti di sini kata para ulama adalah sepertiga malam terakhir. Jadi Yakub ketika beliau ingin beristighfar untuk anak-anaknya, beliau tidak langsung namun menunggu waktu mustajab yaitu sepertiga malam terakhir. Dan orang yang makan sahur jamaah, dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ini diantara keutamaan makan sahur. Yang pertama, kita menjalankan perintah Nabi. Yang kedua, akan lebih menguatkan kita dalam ibadah. Yang ketiga, bentuk menyelisih ahlul kitab. Yang keempat adalah bisa lebih mudah untuk menjaga sholat subuh secara berjamaah. Dan yang keenam, bisa mendapatkan waktu istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.